Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-azizul ghafar, qawwidul nahar. Assalatu wassalamu ala nuril anwar, wasiril asrar, fatil yaqil aliyah, wa miftahil babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar, wa alihi adhan wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ibrahim. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan para peserta Matsama masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Al-Bidayah tahun pelajaran 2021-2022 yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, hidayah, inayah, taufik sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu kegiatan Matsama tahun 2021. Dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai dunia hatta akhirah. Dikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peserta Matsama untuk tahun ini kita juga mohon maaf karena kita bisa melaksanakan Matsama tidak tatap muka tapi hanya lewat online atau daring. Semoga anak-anak diberikan panjang umur, sehat walafiat, tetap jaga prokes ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian hindari kerumunan, kurangi mobilitas, jadi stay home atau juga tinggal di rumah. Kemudian juga berdoa, banyak makan, minum air putih, air jahe ataupun juga yang lain yang juga bisa menambah imun. Jangan lupa juga olahraga, kemudian banyak berdoa semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk kali ini saya perkenalkan dulu, nama saya DRA Siti Maisaroh, mengajar fikih, Al-Quran hadis dan juga tugas tambahan yaitu bendahara madrasah. Untuk Matsama ini saya mendapatkan materi yaitu ukhuwah. Ada trilogi ukhuwah, yaitu satu ukhuwah Islamiyah, dua ukhuwah Wadoniyah, yang ketiga adalah ukhuwah Basyariyah. Kalau kita menyadari bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak mungkin bisa sendiri, tapi mesti hidup sosial, makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain. Dan tentunya banyak sekali perbedaan, beda suku, agama, kemudian bahasa, warna kulit dan macam-macam ya, itu perbedaan dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus menjaga supaya hubungan tetap harmonis, baik, rukun, damai, bahagia, tidak hanya dunianya saja tapi juga bahagia di akhirat tentunya. Peserta Matsama yang pertama bahwa ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Ya, tentunya dimanapun umat Islam itu berada, entah itu di wilayah kita, mungkin kecamatan kita, ataupun juga kecamatan lain, kabupaten lain, provinsi lain, atau mungkin juga luar Jawa, ataupun juga luar negeri ya. Yang penting itu adalah sebagai umat Islam. Ketika kita bertemu dengan umat Islam yang lain, nah itu adalah sebagai saudara kita. Nah, kalau saudara ada perhatian, ada pengorbanan, ada rasa ingin memberi ataupun juga rasa perhatian. Nah, ini. Jadi dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, langkah pertama yang dilakukan beliau adalah membangun masjid. Setelah membangun masjid, yaitu mempersaudarakan antara golongan muhajirin dengan golongan ansor. Golongan muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, yang ansor itu adalah orang yang penduduk
penduduk Islam yang ada di Madinah itu dipersaudarakan. Ketika dipersaudarakan, maka mereka mendapatkan, ada yang diberi tanah, ada yang diberi modal, ada yang diberi materi dan seterusnya ya. Akhirnya menjadi saudara seagama. Dasar dari ukhuwah Islamnya yaitu adalah aturan surat Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi mukmin satu dengan mukmin lain itu adalah bersaudara, meskipun sukunya berbeda, meskipun bahasanya berbeda, meskipun bangsanya juga berbeda. Karena itu damaikanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi seandainya ada orang-orang mukmin, ada orang-orang Islam ini kok berselisih, maka kewajiban kita sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam yang mendamaikan, bukan hanya Pak Kiai, bukan hanya dari hakim, tapi adalah sebagai sesama Muslim itu harus mendamaikan. Ketika hidup damai, maka kita bisa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka Allah akan selalu menjaga kita. Allah akan memberikan rahmatnya atau suatu hal yang baik, ridhonya kepada kita. Jadi itu adalah perintah dari Allah dalam Al-Quran, bahwa kita sebagai orang mukmin itu adalah bersaudara, meskipun beda bahasa, beda agama, beda warna kulit, mungkin ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus atau yang pesek atau mungkin yang mancung. Ini semuanya adalah sesama umat Islam. Yang kedua, berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi perintah dari Allah itu kita harus bersatu, jangan sampai bercerai-berai. Jadi ibarat seperti lidi, kalau itu lidi satu-satu mudah untuk diputus, dipotong. Tapi kalau sudah bersatu menjadi satu, ini kan sulit untuk dipecah atau istilahnya dipotong, itu sangat sulit, sehingga kita harus bersatu. Sesama umat Islam bersatu. Apalagi jangan sampai hanya gara-gara satu kelompok satu NU, satu Muhammadiyah, satu kelompok dan seterusnya. Ini adalah baik berbagai organisasinya. Yang penting itu adalah Islam. Jadi jangan sampai hanya gara-gara berbeda afiliasi, berbeda pendapat sehingga terjadi perpecahan. Itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga, antar umat mukmin, antar orang mukmin layaknya bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi mukmin satu dengan mukmin lain itu adalah ibarat bangunan. Ada yang menjadi fondasi, ada yang menjadi dinding, ada yang menjadi atap, ada yang menjadi tiang. Ini saling menguatkan. Kalau ada fondasi tidak ada dinding, bukan bangunan. Ada dinding tidak ada fondasi, maka akan runtuh. Ada tiang tidak ada atap, tidak ada tiang, juga akan runtuh. Jadi umat Islam satu dengan lain adalah itu saling menguatkan. Kemudian tujuan ukhuwah Islamiyah, satu, memperkokoh tegaknya kehidupan yang aman dan tentram sama umat Islam. Jadi kalau sudah terjalin ukhuwah, maka kehidupan akan aman dan tentram. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas dan kepedulian. Jadi ada umat Islam di mana mungkin terjadi bencana atau terjadi kekurangan atau apa, berarti yang lain ada rasa peduli, ingin membantu. Seperti mungkin Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Palestina, atau mungkin yang ada di daerah lain misalnya ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang harmonis dan harmonis sesama Muslim. Jadi intern umat Islam itu harmonis hubungannya. Yang berkelompok organisasi A dengan B itu yang penting sama Islam, jangan sampai terjadi pecah belah, jangan sampai saling menyesatkan, jangan sampai saling mengkafirkan ya. Kemudian
Kemudian yang keempat, terciptanya perdamaian dan persatuan sama Muslim. Jadi apabila sudah terjadi ukhuwah Islamiyah, maka akan terjadi perdamaian. Damai itu indah, damai dan bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Jadi jangan sampai terkalahkan ya. Kemudian untuk berikutnya, yang kedua yaitu adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sebagai satu bangsa, ya, yang dibingkai didasari oleh bingkai kebangsaan. Kalau kita di sini karena sebagai bangsa Indonesia, yang mana Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa dari Sabang sampai Merauke, bahasanya yang sangat banyak sekali. Nah, kita tetap sebagai saudara sebangsa meskipun berbeda agama. Jadi ketika ada saudara kita yang sama-sama bangsa Indonesia, ada kerepotan, kesulitan atau ada bencana misalnya, ya kita berarti tetap harus jaga persatuan, saling membantu. Dasar ukhuwah watoniyah yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kenapa Allah tidak menjadikan hanya satu suku, hanya satu kaum, tidak, tapi dijadikannya bersuku-suku? Karena biar saling mengenal. Ya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Bali dan macam-macam. Itu biar saling mengenal dalam bingkai NKRI. Tentunya dasarnya adalah Pancasila. Meskipun kita umat Islam, tapi hidup di negara Indonesia tetap harus patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau hidup di Madinah, yang mana di sana juga banyak suku dan juga banyak sekali agama, tetap bisa hidup rukun, damai di bawah Madinah Charter atau piagam Madinah. Tidak akan saling menyerang, akan saling menghindari permusuhan. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam di Indonesia dengan umat yang lain, non Islam atau suku yang lain dan bahasa yang lain tetap harus merupakan satu kesatuan di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barang siapa menyakiti penduduk Madinah, maka Allah akan menyakitinya, mendapat laknat dari Allah dan para malaikat semuanya. Tidak diterima ibadah sunnah dan wajibnya. Kita taruh hadis. Jadi ini tidak hanya untuk penduduk Madinah saja, tapi juga untuk penduduk yang lain juga. Jadi harapannya begitu damai, tidak akan saling menyerang, tidak akan terjadi peperangan, ya, antara suku A dengan suku B, antara agama A dengan agama B, selama dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk tujuan ukhuwah watoniyah, yang pertama mengokohkan bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jadi begitu sudah ada ukhuwah watoniyah sebangsa setanah air, maka akan terjadi persaudaraan. Saudara itu kalau yang satu sakit merasakan sakit, satu tidak mampu, kita berusaha untuk memberi dan seterusnya. Yang kedua, menguatkan tali persatuan dan kesatuan sebangsa dan setanah air. Jadi tetap bisa bersatu, padu, membela negara, karena hubul waton minal iman. Jadi cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air. Jadi ini termasuk tadi yang saya sampaikan, hubul waton minal iman tadi, bahwa kita harus punya rasa nasionalisme, punya patriotisme dan cinta tanah air.
tidak hanya para TNI, tidak hanya Pak Polisi, tapi juga seluruh warga negara Indonesia harus cinta tanah air. Kalau tanah airnya kalau dijajah ya kita harus ikut membela. Padahal untuk penjajahan akhir-akhir ini bukan penjajahan secara fisik, secara militer, tapi juga penjajahan secara lewat narkoba, lewat gambar-gambar yang kurang baik, lewat game dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kesadaran bela negara harus tumbuh. Ini sebagai pelajar harus ada bela negara lewat apa? Lewat belajar yang sungguh-sungguh, berprestasi, ya, membanggakan orang tua, membanggakan guru, membanggakan madrasah. Yang kelima, menumbuhkan sikap simpati dan peduli sama bangsa. Nah, ini harapannya ada rasa simpati, peduli apabila ada tempat lain kok terjadi bencana misalnya, ya, seperti kemarin di Kalimantan terjadi banjir bandang. Nah, ini berarti kan itu sama, meskipun di sana mungkin ada yang tidak beragama Islam, tapi itu adalah sebagai sama bangsa Indonesia. Jadi itu adalah saudara kita juga. Maka kita simpati bantuan ini. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau disebut ukhuwah insaniyah, karena kita sama manusia. Jadi sesama manusia, persaudaraan dilandasi atas dasar kemanusiaan, sama-sama manusia, bukan sama binatang ya, tapi sama manusia. Karena kalau kita menyadari sebagai manusia, orang lain juga manusia, meskipun mungkin beda agama, beda suku, beda bangsa, atau mungkin juga kondisinya tidak sama dengan kita, mungkin orangnya cacat atau bagaimana. Yang penting itu dia adalah manusia. Ya, jadi itu harus ada sebagai rasa saudara. Dasar ukhuwah basyariyah yaitu adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Nah, seorang diri itu Nabi Adam. Dan dari Nabi Adam itu, daripadanya Allah menciptakan istrinya yaitu Nabi Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, jadi dari Nabi Adam kemudian ada Ibu Hawa. Dari Ibu Hawa ada muncul putra-putra laki-laki, perempuan, akhirnya sampai kepada kita yang berbangsa-bangsa, satu dunia ini kan hanya dari satu Nabi Adam, jadi Bani Adam gitu ya. Jadi dimanapun umat manusia itu adalah saudara kita. Jadi kita harus ada rasa kasih sayang atau ada rasa jangan sampai ada rasa kebencian, ada rasa tidak suka dengan negara mana atau dengan orang yang bagaimana, itu jangan sampai ya. Kemudian tujuan ukhuwah basyariyah yaitu satu, memanusiakan manusia. Nah, jadi kita manusia, ya orang lain adalah manusia, maka kita manusiakan. Jangan sampai dianggap binatang, jangan sampai dianggap barang, jangan sampai dianggap yang lain. Tapi bahwa itu manusia juga punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Nah, ini harus kita hargai juga, harus kita sayangi juga, harus kita diperhatikan lah. Jangan sampai dianggap. Makanya Islam menghilangkan perbudakan, karena dulu sebelum Islam hadir itu ada perbudakan. Jadi manusia wujudnya, tapi diperlakukan seperti barang, bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan dan seterusnya. Maka Islam menghilangkan itu, karena dia biar bagaimanapun adalah manusia. Maka kepada manusia lain kita manusiakan mereka. Ya, ini. Yang kedua, menghargai perbedaan karakter masing-masing individu. Bahwa manusia itu karena tadi beda pikiran, beda perasaan, beda akal, mesti juga beda karakter. Orang kembar saja itu beda karakternya, apalagi tidak kembar, apalagi orang lain, mestinya sangat berbeda sekali. Jadi itu harus menghargai. Kita hargai perbedaan itu. Ya, tidak mungkin bisa sama. Yang ketiga, merasa bagian dari manusia. Bahwa kita adalah manusia, ya tentunya kita
bagian dari manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, kerja apapun kita, aktivitas apapun kita niati ibadah. Kalian belajar di sini di MA juga diniati ibadah. Membantu orang tua juga diniati ibadahnya. Yang keempat, berperilaku dan berakhlak kemanusiaan. Karena sebagai manusia jangan sampai berakhlak seperti binatang yang sukanya merampas milik orang lain, mengambil milik orang lain yang tidak punya hak, kemudian menghina orang lain, kemudian membunuh orang lain. Ini adalah perilaku yang bukan berakhlak sebagai manusia. Tapi kalau sebagai manusia ya tentunya berakhlak seperti Rasulullah, harapannya seperti itu. Nah, pentingnya Allah bagi pelajar, satu, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama pelajar. Ya, pelajarlah kita sebagai pelajar dimanapun, di MA dengan pelajar mana, dengan pelajar yang di daerah lain, ini adalah rasa persaudaraan. Jangan sampai timbul kebencian sampai akhirnya terjadi tawur pelajar. Ini berarti akhlaknya tidak manusia, tidak berakhlakul karimah.